Jadi Rumah Juang Gula ini berawal dari perjalanan kehidupan pribadi saya. Jadi setiap customer yang ada di sini minta gula sedikit, kita ada potongan 1.000. Saya secara pribadi menyimpulkan bahwa rame itu belum bisa menentukan jangka panjang. Kedua, konsepnya dia tematiknya childhood vibes back to 90. Jadi kembali ke masa tahun 90-an. Jadi Rajin konten sih. Oh, rajin konten. Saya setiap hari selalu update POV. Jadi semua tim yang di tempat saya ini, saya nggak wajibkan untuk selalu di dalam bar. Berkolaborasi dengan Kartar. Taruna. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada. Dan saat ini saya Petrus dari Kim Pucang Sewu dan Hari dari Kim Tuku Sutorjo. Hari ini kami mendapatkan kesempatan spesial di mana kita hadir di sebuah kafe. Dan kafenya keren banget. Namanya Cafe Juang Gula. Bersama dengan saya Ibu Dipta Mardika. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya Bu? Baik. Bu, kita melihat Juang Gula. Why? Kenapa namanya Juang Gula? Jadi sebenarnya cerita sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi kenapa namanya Rumah Juang Gula? Jadi Rumah Juang Gula ini berawal dari perjalanan kehidupan pribadi saya. Jadi pada tahun 2022 lalu saya kehilangan mantan suami saya. Nah, kenapa kok sebegitu dalamnya momentum itu untuk saya? Karena saya almarhum suami saya meninggal di hari yang sama dengan saya harus melahirkan anak saya yang kedua. Nah, dari situ perjalanan kata Juang Gula ini menjadi stigma di saya. Saya juga awalnya dulu konsumtif gula. Terus perjalanan hidup 2,5 bulan saat saya hamil tua, saya harus jaga suami saya. Suami saya penderita diabetes. Nah, jadi kenapa namanya saya ngomong Juang Gula. Juang Gula ya. Lalu setelah momentum itu saya lewati, saya pikir saya merasa itu baik-baik saja setelah itu ya, setelah kehilangan. Tapi ternyata hidup itu terasa semakin susah ketika saya harus menjadi double parenting lah, sebagai ayah dan sebagai ibu ya, sebagai pencari nafkah juga harus punya karakter sebagai ibu. Padahal bisa dibilang suami saya itu bukan umur yang 40 ke atas ya, masih 30-an lah. Dari situ saya berpikir bahwa terus saya kan akhirnya struggle nih, saya kerja double job gitu Kak. Terus sampai ada di titik saya ini kan kalau kerja kan pindah dari tempat ke tempat lain ya. Saya tuh saya tuh nyambi di pekerjaan suami saya itu ini sebagai kayak marketing konveksi gitu ya. Terus habis itu suatu saat saya datang ke kafe, saya minta, Kak, saya mau gula sedikit bisa nggak? Karena bukan karena saya nggak suka gula, karena saya sudah terlalu kenyang menjaga suami saya dalam keadaan sakit. Biasanya tuh kayak mental tuh down ya. Terus habis itu yang baristanya tuh bilang, oh nggak bisa Kak, karena kita buburnya sudah input sugar. Terus habis itu besoknya lagi saya ke tempat lain lagi, itu juga sama-sama nggak bisa. Nah, di pertemuan akhirnya setelah beberapa waktu saya kepikiran, gimana kalau kita bikin sesuatu, sebuah tempat nongkrong di mana customer bisa adjust gula. Itu tahun berapa itu Bu? Tahun 2023. Inspirasi itu muncul. Terus habis itu sempat kepikiran lagi nih waktu saya di coffee shop, waktu saya minta potongan gula, minta gula sedikit, kepikiran kenapa ya kok harganya nggak dipotong? Padahal kan sana HPP-nya juga dipotong. Bahasanya tuh seperti itu ya, kita ngomong bahasa dagang ya. Disitulah konsep Juang Gula ada. Jadi setiap customer yang ada di sini minta gula sedikit, kita ada potongan 1.000.
untuk hampir semua menu. Yeah. Dan itu bukan promo seasonal ya, Yeah. itu promo fix yang seterusnya. Biasanya seperti itu. Dari situ akhirnya muncul Juang Gula. Iya. Ya, itu pertama kali di mana, Bu? Di Jalan Prambanan. Prambanan ya. Surabaya. Itu tahun 2023. 2023. Prosesnya gimana itu, Bu? Strugglingnya gimana? Strugglingnya sebagai pendatang baru di F&B, yang pasti banyak hal yang harus saya ambil ilmunya ya, terutama di persiapan bar dan kitchen sih. Itu ketika kita kalau saya secara pribadi menyimpulkan bahwa rame itu belum bisa menentukan jangka panjang. Rame belum bisa menentukan jangka panjang. Iya. Terus? Karena ketika rame, terus operasional kita belum siap, itu sama aja usaha itu akan mati pelan-pelan. Lebih baik persiapannya matang, baru kita jalan. Yeah. Sedikit mulai dari bawah, pelan-pelan naik ke atas. Gitu. Karena tempat saya sejujurnya itu di yang sebelumnya Jalan Prambanan tuh di bulan pertama ramai sekali, Pak. Ya. Sangat ramai. Kenapa? Karena tidak ada di Surabaya yang berani memotong harga gula. Oke. Satu, yang kedua konsepnya dia tematiknya childhood vibes back to 90. Jadi kembali ke masa tahun 90-an. Jadi orang-orang 90-an datang semua ya? Bukan, Gen Z yang tahun 2000 up ke atas, yang penasaran permainan yang dia nggak tahu itu apa. Oke, jadi ada curiosity di sini. Iya, betul. Seperti kayak pelembungan, dakron, itu mereka kan nggak melewati permainan-permainan itu, karambol dan sebagainya itu mereka nggak tahu. Mereka taunya gadget. Itu masuk segitu, mereka penasaran nih gimana cara mainnya. Dan saya setiap tim saya harus bisa bermain. Oke. Jadi sekaligus treat ke customer. Iya. Gitu, Pak. Jadi itu tahun 2023 berkembang dan penuh, dan pada saat ini bagaimana nih posisinya, bagaimana nih di Prambanan? Apakah berkembang mengarah ke sini ya justru ya? Sekarang saya ada 2 store, yang pertama di sini di Ngagel, yang kedua ada di Pucang. Oh, di Pucang. Oh iya, yang satu itu ya. Iya, tapi yang di Pucang ini lain nama sih, Pak. Lain nama juga. Nah, berbicara tentang Juang Gula ini kan pasti ada sebuah fenomena khusus nih. Ya, yang istilahnya memberikan anak-anak muda ini I wanna come deh. Saya mau datang di Pucang 6, bukan di Pucang 6, di mana, di Ngagel Timur. Apa ya? Kira-kira setelah ditanya ini kenapa? Why kamu mau datang sih ke sini? Oh, alasan kembali ke sini ya. Yang pasti harga kita worth to buy ya, karena pasti affordable. Terus yang kedua, kualitas bahan kita semuanya original. Makanya saya bilang tanpa gula pun bisa. Jadi kalau Bapak ke coffee shop lain, tentunya nggak semua minuman adjust bisa dimix, bisa dikurangi gulanya. Seperti Bapak pesan lemon tea, kalau di luar belum tentu bisa dikurangin gulanya. Karena bisa jadi dia sudah powder yang include sugar. Kalau di tempat kita benar-benar semua original. Jadi intinya bagaimanapun juga bisa di-adjust gitu ya. Betul. Kita bisa di-adjust mulai dari gulanya, mulai dari lemonnya, tehnya base. Jadi semua di sini basicnya original semua. Ya. Berbicara tentang perpindahan ya, dari sekarang di sini sudah berapa lama, Mbak? Belum sebulan kayaknya. Belum sebulan kawan-kawan, belum sebulan. Tapi udah rame loh, promosinya gendeng-gendengan ya. Ya, bisa diceritakan ini gimana kok bisa, ya istilahnya banyak ya, saya lewat sini beberapa kali, wah banyak anak mudanya ngumpul ini. Apa? Kiat-kiatnya apa yang merasuk mereka? I wanna come here. Apa kira-kira? Biar anak muda kesini. Iya. Apakah karena mereka sudah punya pengalaman di Prambanan, habis itu mereka lari ke sini atau bagaimana? Rajin konten sih. Oh, rajin konten. Saya setiap hari selalu update kayak seperti apapun. Pergerakan di sosial media itu harus kuat. Itu yang akan selalu menunjang
karakter sebuah brand untuk terus naik. Iya. Itu dulu, karena gimana ya, sekarang kan itu juga jarang lihat TV ya, semua pasti Betul. main handphone ya. Betul. Nah, di platform sosial media ini kita bekerja. Oke. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau di Thread atau dimanapun, itu bagaimana cara growth atau mempertahankan customer itu untuk selalu ada. Iya, dan hadir di situ Hadir, ya. terus insight lain kalau soal event, sejujurnya di tempat Prambanan sebelumnya karena masuk pemukiman marga kita dan kurang support untuk event, maka kita sepanjang 3 tahun itu tidak pernah ada event. Oke. Dan kita natural ramai karena memang customer mau balik, bukan karena seasonal event. Iya. Benar-benar mungkin karena merasa minumannya atau makanannya worth to buy, Iya. atau mereka nyaman di tempat kita. Oh, begitu aja. Tapi kalau di sini beda ya. Beda. Oke guys, itu tadi dari Bu Dipta. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa pesan berikut ini yang pasti seru. Stay tune. Jadi yang pertama menu kita ini ada kopi juang. Jadi kopi juang ini bestsellernya Rumah Juang Gula. Itu base-nya kita ada di fresh milk sama espresso, plus ada satu sirup yang bikin rasanya ada manis, gurih, seperti itu. Ada rasa kokonatnya sedikit lah. Terus kalau yang ini itu es kopiko. Rasanya kayak permen kopiko. Hampir sama sih. Nah, kalau yang ini coklat tiramisu. Ini kalau customer di sini cewek-cewek itu suka banget karena rasanya light. Kita pakai base-nya itu dark coklat. Jadi kalau misalnya dia rasa coklatnya kuat banget gitu. Guys, kembali lagi dengan saya Petrus di program Semarak Hari Muda Surabaya dan juga Mbak Dipta Mardika bersama dengan Kang Ari yang saat ini kita berbicara tentang juang dulu dari kiat beliau, dari perjuangan beliau dan lain sebagainya. Kita ingin tahu lagi nih Mbak, bagaimana Anda melihat keseruan anak-anak muda yang datang sini? Itu gimana Anda bisa membagikan? Istilahnya kan gini, aku minum kopi, aku minum teh, aku minum apa saja yang ada di sini, tapi aku mengalami sebuah keseruan, ada sebuah semangat untuk I'm gonna be your regular customer. Bagaimana itu Anda menciptakan tersebut? Oke, yang pertama fasilitas harus lengkap ya. Utamanya bermain. Terus yang pasti colokan friendly lah rasanya. Oh gitu, colokan friendly ya. Kenapa dibilang colokan friendly? Colokan maksudnya ini listrik harus ada ya, masing-masing spot gitu ya. Itu untuk mendukung ya. Itu istilahnya untuk handphone dan lain sebagainya ya. Terus apa lagi? Terus utama lagi kembali yang seperti tadi saya bilang, yang ada di dalam barista harus treatmentnya bagus ke customer, hospitality-nya harus jalan. Oke, like what? Ramah. Oh, ramah ya dalam hal ini ya. Terus kemudian bersahaja ya. Bisa membaur. Oh, bisa membaur. Jadi semua tim yang di tempat saya ini, saya nggak wajibkan untuk selalu di dalam bar. Jadi setelah semua pekerjaan atau tanggung jawab selesai, silakan kumpul sama customer. Easy going gitu ya. Jadi begitu pesanan selesai, sudah tidak ada antrian atau tidak ada customer yang membeli, silakan membaur dengan customer. Mau customer itu customer baru atau sudah kenal. Oke. Tapi dengan catatan sudut pandang harus terlihat. Misalnya ada customer mau pesen, ya harus balik ke bar. Oh iya, jangan sampai kelamaan ya. Iya betul. Cuman lihat aja. Udah mulai ada customer nih langsung balik. Ada orang mau upselling nih langsung balik. Tapi prinsipnya setelah selesai tanggung jawab bisa langsung membaur dengan customer. Membaur dengan customer. Target saya teman-teman yang ada di dalam bar ini bisa berkenalan dengan orang baru setiap hari. Oke, that's nice. Kalau boleh tahu ada berapa orang sih kalau biasanya datang di tempat ini? Biasanya satu hari per day. Apa itu? Misalnya dari regular customer 30, 40 atau berapa orang? Iya bisa sama. Plus minus itu ya. Terus kemudian ini Mbak, ini kan tadi kan saya katakan tentang bagaimana mengembangkan Rawson. Bagaimana dengan lingkungan sekitar dalam hal ini RT RW dan lain sebagainya? Kita berkolaborasi sih, berkolaborasi dengan Kartar. Ya, dalam hal apa kalau boleh tahu? Dalam hal pemberdayaan warga untuk menjaga keamanan. Menjaga keamanan dan lingkungan ya supaya aman gitu ya. Terus Bu Dipta, ini harapan ke depan untuk masyarakat semua yang ada di luar dan lain sebagainya. Apa ini ekspektasi Anda terkait dengan perkembangan yang saat ini sedang lagi menggila? Kan orang itu kan nongkrong perlu sesuatu yang
ada yang suatu yang di-expect gitu loh, ada yang suatu yang diinginkan, dirindukan. Apa dari ibu sendiri apa? Yang pasti ambience sama menu kita. Kenapa itu? Kalau dari ambience saya berharap itu memberikan kesan baik orang yang datang ke sini dalam keadaan mau nugas bisa menyelesaikan tugas dengan baik kan, karena tempat memenuhi, atau dari mereka datang ke sini untuk fun juga pulang harus dalam keadaan fun. Dan menu yang dibeli itu worth to buy. Layak dibeli ya. Iya, layak dibeli dari segi harga, cukup murah di kantong. Baik. Rasa dan kualitas sesuai. Dan yang paling penting internasional ya. Iya guys, itu jadinya internasional itu yang paling penting. Karena apa? Kita pingin warung kopi ini atau kedai ini semakin lama semakin berkembang dan memberikan arti bagi masyarakat, khususnya act locally, think globally. Think locally, act globally. Terima kasih Mbak Dipta untuk kesempatan dan waktunya. Semoga tetap menjadi kedai yang terus berjuang dan memberikan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada, dari 153 kelurahan dan 31 kecamatan sekota Surabaya, ini saya Petrus dan Hari yang ada di kedai nomor 1 di Ngagel Timur, Juang Gunung. Kalau Anda sedang lagi capek, sedang lagi gundah gulana, ataupun juga tidak mempunyai harapan, silakan datang. Di mana itu Bu? Jalannya? Jalan Ngagel Timur nomor 20. Jalan Ngagel Timur nomor 20. Bisa nggak ini dipesan kayak COD dan lain sebagainya? Bisa. Kasih tahu dong. Jadi buat teman-teman yang mau pesan menu kita bisa WhatsApp ke nomor saya di 0877 5130 4890. Ulangi sekali lagi Bu. Di 0877 5130 4890. Oke, terima kasih Bu Dipta untuk kesempatan dan waktunya. Tetap semangat. Terima kasih Pak Petrus. Siap. Well, sekarang saya bersama dengan rekan-rekan muda, anak-anak Gen Z yang ada di Cafe Juang Gula. Kita mau tanya impresi mereka ketika datang ke sini, guys. Oke, siapa namamu? Budi. Namanya siapa? Cinta. Sebelah? Damar. Sini? Dea. Amin. Sebelah sono? Saya mau tanya Bu. Menurutmu apa yang kamu senang dari kafe ini? Nyaman. Tempatnya nyaman ya? Kenapa nyaman? Karena mengingatkan saya ke rumah saya yang dulu di Madiun. Oh gitu? Ya. Oh asli Madiun kamu? Ya. Madiunnya di mana? Madiunnya di Madiun Kota, Pasar Besar. Oh Pasar Besar. Oke. Bagaimana dengan kamu? Playlistnya enak-enak. Oh gitu. Kenapa bisa gitu? Ya sesuai dengan kita Gen Z. Oh Gen Z itu. Buat kamu, bro? Sama sih nyaman. Nyaman ya. Minumannya gimana? Lumayan enak. Ya. Yang sebelah sana? Udah estetik sih. Bagus ya. Ya, dari segi depannya, dalam sama di luarnya. Menarik ya. Ya menarik banget. Buat kamu? Ramah di kantong ya. Buat kamu di kayak di rumah nenek. Rumahmu di mana neneknya? Di Jogja. Di Jogja. Iya. Jogjanya di mana? Yang dalam hal gue desa banget. Itu di mana? Aku Nggak tahu Pak. di mana? Iya, Gunung Kidul. Bukit. Oh Gunung Kidul. Wow, aku juga di sekolah Jogja loh, lama Oh, iya, 2 tahun kan? setengah. Ya tinggal pun dekatnya Uki. Satu kata dari kalian semua untuk kedai ini. Mulai dari kamu. Pegang. Urut. Apa ya? Sembarang sebutan. Semangat. Oke. Gacor. Keren abis. Jos. Justice. Culture abis. Yang dari Jogja. Apa ya? Bego. Sembarang ya. Mantap. Mantap.